Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Resti Dwi Novita with NPM 2441131 from class MNJ 24C. Today, I'm going to present a material about business entities and their assistant in business activities. This topic is very important because it helps us understand how different forms of business organization operate, their legal aspect, and also the roles of people who assist in running business activities. Now, let's begin your discussion slide by slide. Oke, yang pertama kita akan membahas Introduction to Business Entities. Kita akan membahas dulu nih apa itu badan usaha. Kalau menurut Zaini Ashhadi 2020, badan usaha itu adalah organisasi yang dibentuk untuk menjalankan kegiatan ekonomi dengan tujuan memperoleh keuntungan. Tapi bukan cuma itu aja, badan usaha juga punya hak dan kewajiban hukum, jadi semua tindakannya punya konsekuensi hukum. Artinya, badan usaha bukan cuma tempat buat cari uang, tapi juga harus tunduk pada aturan. Misalnya membayar pajak, punya izin usaha, dan menjalankan tanggung jawab sosial. Nah, di dunia nyata, badan usaha bisa berupa toko kecil, restoran, sampai perusahaan besar seperti PT atau BUMN. Karena kalau nggak punya izin atau akta hukum, maka usahanya tidak diakui oleh negara dan bisa terkena sanksi. Jadi, badan usaha itu sebenarnya fondasi awal dalam dunia bisnis. Oke, selanjutnya kita membahas the role of business entities in the economy. Selanjutnya, kita membahas tentang peran badan usaha dalam perekonomian. Menurut Idayanti 2020, badan usaha ini berfungsi sebagai penggerak ekonomi nasional karena menciptakan lapangan kerja, menghasilkan barang dan jasa, serta berkontribusi lewat pajak. Kalau kita lihat contohnya, BUMN seperti PLN dan Pertamina membantu menjaga kestabilan ekonomi nasional, sementara UMKM punya peran besar dalam pemerataan pendapatan dan membuka peluang kerja di tingkat masyarakat kecil. Intinya, dari usaha besar sampai usaha kecil, semuanya saling melengkapi. Tanpa adanya badan usaha, ekonomi tidak akan berputar dan masyarakat pun susah berkembang. Selanjutnya, classification of business entities. Nah, menurut Ashhadi 2020, badan usaha bisa diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar. Pertama, badan usaha berbadan hukum seperti PT, koperasi, dan BUMN. Jenis ini punya identitas hukum yang terpisah dari pemiliknya. Jadi kalau rugi, harta pribadi aman. Kedua, badan usaha tidak berbadan hukum, contohnya firma, CV, dan usaha perseorangan. Di sini tanggung jawab pemilik masih menyatu dengan usaha. Selain itu, badan usaha juga bisa dibedakan dari kepemilikan modalnya, misalnya swasta, asing, atau campuran, dan juga dari bidang usahanya, apakah perdagangan, jasa, atau industri. Klasifikasi ini penting banget supaya kita paham perbedaan tanggung jawab dan dasar hukumnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas legal framework of business entities. Setiap badan usaha tentu berdiri berdasarkan kerangka hukum yang jelas. Di Indonesia, pada dasarnya ada di KUHD, lalu juga diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, Undang-Undang Koperasi, dan Undang-Undang BUMN. Menurut Gordon 2018, dasar hukum bisnis ini penting agar setiap kegiatan ekonomi berjalan adil dan tertib. Dengan memiliki legalitas, perusahaan bisa melakukan kontrak, dapat perlindungan hukum, dan diakui secara sah oleh negara. Kalau tidak punya dasar hukum, usaha bisa dianggap ilegal, bahkan tidak bisa menuntut kalau terjadi sengketa. Jadi, sebelum membuka usaha, hal pertama yang harus dipastikan adalah izin dan dokumen hukumnya lengkap. Oke, selanjutnya sole proprietorship. Jenis pertama yaitu usaha perseorangan atau sole proprietorship.
Ini bentuk usaha paling sederhana, dimiliki oleh satu orang saja. Kelebihannya, gampang banget didirikan, tidak perlu partner, dan bebas mengambil keputusan. Tapi kekurangannya juga besar, yaitu tanggung jawabnya tidak terbatas. Kalau usahanya rugi atau mempunyai utang, harta pribadi bisa ikut jadi tanggungan. Hidayanti 2020 menyebut ini sebagai resiko utama usaha perseorangan, contohnya seperti toko kelontong, warung makan, atau penjual online yang belum punya izin usaha. Meski kecil, jenis usaha ini punya peran penting dalam menggerakkan ekonomi masyarakat. Selanjutnya ada partnership atau persekutuan. Jenis ini dijalankan oleh dua orang atau lebih untuk cari keuntungan bersama, contohnya firma dan CV. Dalam firma, semua sekutu aktif menjalankan usaha, sementara di CV ada sekutu aktif dan sekutu pasif. Yang aktif mengelola usaha, yang pasif hanya menanamkan modal. Kelebihannya, modal dan ide bisa digabung jadi lebih kuat, tapi tetap tanggung jawabnya masih besar, apalagi kalau terjadi kerugian. Makanya, menurut Ashhadi 2020, penting banget ada perjanjian tertulis di awal kerjasama, biar jelas siapa yang bertanggung jawab atas apa, karena banyak partnership gagal gara-gara tidak ada kesepakatan yang kuat di awal. Nah, itu tadi ya penjelasan partnership. Kemudian, limited liability company. Sekarang kita masuk ke perseroan terbatas atau PT. Bentuk ini termasuk badan usaha berbadan hukum dengan modal terbagi dalam bentuk saham. Kelebihan utamanya adalah tanggung jawab pemegang saham terbatas pada modal yang ditanamkan. Menurut Gordon 2018, sistem PT ini paling efisien di era modern karena lebih profesional, transparan, dan mudah menarik investor. Biasanya, struktur PT terdiri dari direksi, komisaris, dan pemegang saham, yang masing-masing punya peran hukum yang berbeda. Selain itu, PT juga lebih mudah mengakses pinjaman bank karena dianggap legal dan kredibel. Makanya, banyak pengusaha memiliki PT buat jangka panjang karena lebih stabil secara hukum. Selanjutnya, State-Owned Enterprises (BUMN). Lanjut ke BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Bentuk usaha ini unik karena modalnya sebagian besar dimiliki oleh negara. Tujuannya bukan cuma cari keuntungan, tapi juga melayani kepentingan umum. Contohnya, seperti PLN, Pertamina, dan Bank Mandiri. Mereka berperan penting dalam penyediaan energi, listrik, dan layanan keuangan nasional. Menurut Hidayanti 2020, BUMN membantu menjaga keseimbangan ekonomi dan memastikan masyarakat tetap dapat layanan publik. BUMN juga sering jadi alat pemerintah buat melaksanakan kebijakan ekonomi, jadi bisa dibilang BUMN adalah gabungan antara bisnis dan tanggung jawab sosial negara. Oke, selanjutnya Corporative Enterprises. Selanjutnya ada koperasi yang berdasarkan prinsip dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggotanya lewat kerjasama dan gotong royong. Contohnya, koperasi simpan pinjam, koperasi konsumsi, dan koperasi produksi. Setiap anggota punya hak yang sama dan keuntungan bisa dibagi berdasarkan partisipasi bukan modal. Menurut Ashhadi 2020, koperasi ini mencerminkan nilai demokrasi ekonomi di mana semua anggota punya suara yang sama. Jadi, koperasi bukan cuma bentuk usaha, tapi juga wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat. Oke, kemudian legal identity and registration. Nah, supaya badan usaha bisa diakui secara sah, harus punya legal identity. Biasanya meliputi akta notaris, pendaftaran di Kemenkumham, dan nomor induk berusaha atau NIB. Gordon 2018 menegaskan bahwa identitas hukum itu penting untuk melindungi bisnis secara ilegal. Dengan adanya legalitas, badan usaha bisa menandatangani kontrak,
punya izin operasional, dan diakui oleh pihak lain. Kalau tidak punya dokumen hukum, maka usaha bisa dianggap ilegal dan risikonya besar, bisa ditutup atau dituntut. Jadi sebelum jalan, pastikan dulu semuanya legal ya. Oke, selanjutnya legal responsibilities. Setiap badan usaha pasti punya tanggung jawab hukum kan? Tanggung jawab ini meliputi pajak, karyawan, pelanggan, sampai kewajiban terhadap pemerintah. Kalau PT, tanggung jawabnya terbatas, tapi kalau usaha perseorangan, tanggung jawabnya penuh sampai ke harta pribadi. Karena kalau perseorangan itu ditanggung secara pribadi gitu, dia kan tidak ada partnership ya. Terus menurut Idayanti 2020, tanggung jawab hukum ini penting supaya bisnis bisa berjalan dengan adil dan beretika. Karena kalau pengusaha cuma mikir untung tanpa taat hukum, cepat atau lambat bisnisnya bisa terkena masalah. Jadi aspek hukum itu bukan penghambat, tapi justru pelindung bagi pelaku usaha. Oke, selanjutnya kita membahas assistant in business activities. Dalam bisnis, pengusaha tidak bisa bekerja sendirian. Ada banyak pembantu dalam kegiatan bisnis yang bantu kelancaran operasional. Contohnya karyawan, agen, makelar, dan komisioner. Mereka semua punya hubungan hukum dengan pengusaha, bisa lewat kontrak kerja, perjanjian kuasa, atau kesepakatan lisan. Menurut Gordon 2018, pembantu bisnis ini berperan besar dalam menjaga efisiensi dan produktivitas perusahaan. Jadi, kesuksesan bisnis itu bukan cuma soal pemilik, tapi juga kerjasama tim di baliknya. Oke, selanjutnya employer and workers. Karyawan adalah tulang punggung perusahaan. Mereka menjalankan tugas sesuai perintah pengusaha dan menerima gaji sebagai imbalan. Hubungan ini diatur oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Kontrak Kerja. Kalau hubungan kerja tidak diatur jelas, bisa timbul masalah seperti pelanggaran hak pekerja. Ashadi 2020 bilang produktivitas perusahaan sangat tergantung pada kesejahteraan karyawannya. Jadi penting banget bagi pengusaha untuk menjaga hak keselamatan dan kenyamanan pekerjanya. Oke, kemudian agents and representatives. Agen adalah orang yang diberi kuasa hukum untuk bertindak atas nama pengusaha. Misalnya, agen bisa menandatangani kontrak melalui negosiasi atau mewakili perusahaan di luar kota. Hubungan ini diatur lewat perjanjian kuasa yang menentukan batas kewenangannya. Gordon 2018 menjelaskan bahwa hubungan antara agen dan pemberi kuasa itu disebut fiduciary relationship, yaitu hubungan yang didasari kepercayaan penuh. Jadi agen harus jujur, profesional, dan tidak menyalahgunakan wewenang yang diberikan. Kemudian brokers and commissioners. Berikut adalah makelar atau broker dan komisioner. Keduanya punya peran penting dalam mempertemukan pihak-pihak bisnis. Makelar tugasnya mempertemukan penjual dan pembeli untuk dapat komisi, sedangkan komisioner melakukan transaksi atau namanya sendiri tapi untuk kepentingan orang lain. Menurut Idayanti 2020, peran mereka dilindungi hukum selama dilakukan dengan jujur dan sesuai perjanjian. Tapi kalau mereka melanggar etika atau melakukan manipulasi, bisa dikenai sanksi hukum juga. Jadi, profesi ini membutuhkan kejujuran dan integritas yang tinggi. Selanjutnya, importance of legal awareness. Kesadaran hukum adalah hal yang wajib dimiliki semua pelaku bisnis, karena tanpa paham hukum, pengusaha bisa saja melakukan pelanggaran tanpa sadar. Ashadi 2020 menekankan bahwa banyak konflik bisnis muncul karena kurangnya pemahaman terhadap hukum kontrak, izin, dan tanggung jawab sosial. Dengan kesadaran hukum, pengusaha bisa lebih bijak, terhindar dari sengketa, dan menjalankan bisnis dengan aman. Intinya, hukum itu bukan penghalang bisnis, tapi pelindung agar bisnis bisa bertahan lama. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya, badan usaha adalah wadah legal untuk kegiatan ekonomi. Setiap bentuk badan usaha punya tanggung jawab hukum yang berbeda.
Selain itu, peran pembantu bisnis seperti karyawan, agen, makelar, dan komisioner juga penting agar operasional berjalan dengan lancar. Dan yang paling utama adalah kesadaran hukum. Jadi kunci supaya bisnis bisa berjalan aman, beretika, dan berkelanjutan. That's all for my presentation about business entities and their assistant in business activities. I hope this explanation help us understand how business organization operate legally and practically. Thank you so much for your attention and see you in the next presentation. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.